bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? A few moments later. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen, langkah awal perjuangan Indonesia membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan, ditempuh lewat upaya diplomasi. Perjanjian Romroyen menjadi salah satu dari rakyat perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia. Pasca kemerdekaan, perundingan Romroyen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Romroyen, nama yang diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dari delegasi Indonesia, Herman van Rompuy dari delegasi Belanda. Perundingan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sebelum dilaksanakan konferensi meja bundar, perjanjian berjalan alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Belanda, juga Sri Sultan Hamengkubuwono V dari Yogyakarta, untuk mempertegas sikap Hamengkubuwono V terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono mengatakan Yogya is the Republik Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Perjanjian Romroyen membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar dalam upaya pengakuan kedaulatan Indonesia. Sebelum perjanjian Romroyen, ada dua perjanjian yang digelar di Indonesia dan Belanda, yakni Perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan Perjanjian Renville tahun 1948. Namun disayangkan, Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia kedaulatan semakin sempit. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu pada akhirnya melanggar juga perjanjian itu. Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait pada perjanjian Renville. Hal tersebut berbuntut pada agresi militer II dengan sasaran pertama Yogyakarta, yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Para petinggi pemerintah Indonesia termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan sejumlah menteri yang ditawan oleh Belanda bahkan diasingkan keluar Jawa. Dari Lamatir.id disebutkan kendali pemerintah untuk sementara dikendalikan pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran di kota Yogyakarta yang semula diduduki oleh Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang Republik Indonesia dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Upaya tersebut merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Pada tanggal 4 Januari 1949, memerintahkan Belanda dan Indonesia memberhentikan masing-masing operasi internya. Tanggal 23 Maret 1949, Dewan Keamanan PBB memerintahkan Komisi 3 Negara yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNII) agar membantu perundingan antar pihak Republik Indonesia dengan Belanda. United Nations Commission membawa perwakilan dua negara ke meja bundar dan digelarlah perundingan Romroyen pada tanggal 14
April sampai 7 Mei 1949. Oke, kita akan masuk ke isi perjanjian Romroyen. Isi perjanjian Romroyen dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian untuk pihak Indonesia dan untuk pihak Belanda. Isinya adalah isi perjanjian delegasi Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Isi perjanjian delegasi Belanda. Yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang kedua, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Yang ketiga, menyetujui adanya Republik sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Tokoh perjanjian Romroyen. Sesuai nama perjanjian, tokoh utama ini adalah Rom dan Royen. Perwakilan dari Indonesia adalah Mr. Muhammad Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili Dr. J.H. van Royen. Berikut ini beberapa tokoh perjanjian Romroyen yang dikutip dari biografi Prof. Mr. Dr. R. Supomo 1980 yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mr. Muhammad Roem selaku pemimpin delegasi, Mr. Ali Sutarmojo sebagai wakil pemimpin, Dr. Lemina sebagai anggota, YR Juanda sebagai anggota, Prof. Mr. Dr. Supomo sebagai anggota, Mr. Lut Hari sebagai anggota, Mr. AK Pring Ngadigo sebagai sekretaris umum, Sutas Syahir sebagai penasihat, IR Lauh sebagai penasihat, Moh Natsir sebagai penasihat, Dr. Dharma Setiawan sebagai penasihat, MRA Kusumadjo sebagai penasihat, Sumarto sebagai wakil kepala kepolisian negara. Itulah tadi sejarah mengenai perjanjian Romroyen melalui latar belakang, isi perjanjian dan para tokoh yang terlibat. You